Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini mari kita awali aktivitas kita dengan renungan hati dan rohani kita. Tentunya di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dalam acara Fajar Hidayah, dan sudah hadir narasumber kita melalui aplikasi meeting online, yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Wahid. Mudah-mudahan para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun berada juga selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, ini tidak seperti biasanya ya Ustadz ya. Biasanya kan di Yogyakarta, kalau hari ini ada di mana ini? Ya, alhamdulillah saya sedang ada tugas di Lamongan ya. Ini ada kegiatan pengabdian masyarakat di sini. Maka kita online dari Lamongan, dari LA menuju Surakarta, ini LA Los Angeles Lamongan. Lamongan ya Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah di balik kesibukannya masih bisa membersamai kita dalam acara Fajar Hidayah kali ini Ustaz. Baik, hari ini luar biasa tema yang akan disampaikan ya, ikhlas sebagai pondasi amal Ustaz. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya ya. Tentunya bisa sesuai dengan tema ataupun terkait dengan permasalahan Anda. Silakan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon kami persilahkan pula di 0271 679 3000. Insyaallah di segmen kedua nanti kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa. Dan untuk segmen pertama ini pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, tentang ikhlas sebagai pondasi amal. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya karunia yang diberikan kepada kita bersama hingga detik ini, sehingga kita bisa istiqomah, kita bisa menjalani hidup ini mudah-mudahan selalu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini tak bosan-bosannya saya mengingatkan pada diri saya dan kita bersama tentang suatu term, suatu istilah, suatu kata yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi implementasinya sungguh membutuhkan mujahadah, kesungguhan yang luar biasa, dan dampak atau pengaruh dari istilah tadi adalah sangat besar sekali bagi amal perbuatan kita bersama. Apa itu adalah ikhlas? Istilah ini mari selalu harus menjadi yang terngiang di telinga kita, hadir di hati kita, karena ikhlas merupakan fondasi, sebagai basic, sebagai dasar, sebagai hal yang menentukan dari setiap amal perbuatan manusia. Ya. Perbuatan yang dijalankan, dilaksanakan tidak karena ikhlas, perbuatan yang sia-sia, tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, manfaatnya. Karena itu ikhlas harus dipaksa, ya, harus
ditempatkan ya untuk memulai setiap amal perbuatan kita bersama. Ya. Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Ya, ikhlas itu adalah suatu perkataan dalam hati, suatu sesuatu yang menggerakkan manusia. Kalau terhadap suatu perintah Allah, menggerakkan untuk mengamalkan perintah itu. Kalau terhadap larangan, yang menggerakkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan itu atas dorongan dari siapa. Sedangkan ikhlas adalah semua aktivitas itu hanya digerakkan semata-mata ya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang ikhlas perbuatannya. Ya. Kalau kita berbicara ikhlas, tentunya harus diawali dengan suatu istilah juga. Apa tuh yang diikhlaskan? Ya, yaitu adalah tentunya adanya niat. Ya, tadi niat. Ya. Jadi sekali lagi niat itu apa tadi? Adalah sebuah kesengajaan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu niat. Ya. Sedangkan niat yang ikhlas adalah kesengajaan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu atas dasar harapannya hanya kepada Allah. Itu adalah niat yang ikhlas. Ya. Oleh karena itu, mari betul-betul niat ini kita tempatkan sebagai mengawali setiap amal perbuatan. Yang niat yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah. Ya. Karena banyak yang menjelaskan, ya kalau coba hadis yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab itu adalah ya dinyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya dan seterusnya itu ya. Sesungguhnya sebuah amal dari niatnya dan semuanya akan dibalasi dengan apa yang diniatkan. Ya. Barang siapa, ini kaitannya dengan peristiwa hijrah ya, seseorang yang melakukan hijrah itu karena Allah, maka ya ia akan mendapatkan balasan bahwa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, itu kata Rasulullah. Tetapi ada seorang yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia juga akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya. Kita bisa saksikan bahwa tadi amal tergantung pada niatnya. Bisa jadi seseorang itu secara aktivitas zahir itu melakukan ya fisiknya sama. Tetapi yang diperoleh di sisi Allah bukanlah hal yang sama. Karena apa? Ya karena niatnya. Coba saya berikan suatu ilustrasi untuk pembanding, mudah-mudahan bisa menjelaskan bagi kita bersama. Ya, misalnya kan kita bersama ya dalam suatu perjalanan musafir, gitulah ya. Satu rombongan sudah datang waktu salat, ya misalnya 11:30 ini. Sekarang zuhur sudah 11:30. Lalu masing-masing semuanya teman-teman, bapak-bapak semuanya, ayo kita mampir dulu ke masjid. Karena kita waktu sholat, ya kita akan melaksanakan sholat dulu di masjid, gitu ya. Maka rombongan ini sampai ke masjid. Setelah di masjid, ya sebelum sholat tentunya juga melakukan harus ke kamar kecil, harus nanti wudhu, harus cuci muka dan sebagainya sampai siap sholat, gitu ya. Sekarang kita perbandingkan dengan rombongan yang kedua. Yang kedua ada yang ngomong, waduh ini saya ada terasa buang air itu, yuk kita cari masjid dulu. Waktunya padahal sama. Yang kedua ini datang ke masjid semata-mata hanya ingin membuang hajat. Ya ke kamar mandi, sudah selesai hajatnya, melanjutkan perjalanan. Saya rasa dua rombongan tadi kalau kita lihat zahirnya sama-sama dua-duanya sampai di masjid. Ya, aktivitasnya sebagiannya sama gitu ya. Tapi apakah keduanya mendapatkan kebaikan yang sama dengan aktivitas yang nampaknya sebagian sama tadi? Tentunya tidak. Karena yang pertama betul-betul karena niat ingin sholat, karena sudah masuk waktu sholat,
maka insya Allah ya dia dibalasi sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Karena ingin sholat, ya, setelah menunaikan kewajibannya sebagai seorang makhluk kepada Sang Pencipta, itu kewajiban salatnya. Tapi yang kedua, perempuan yang kedua tadi hanya sekedar memang menghilangkan penat, menghilangkan hajat, menghilangkan apa namanya, ya, capek-capek itu, bisa istirahat sebentar karena niatnya memang mau istirahat saja gitu ya. Ya dia akan hanya memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Oleh karena niat ini adalah sebuah kata hati, bisikan hati, ya. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Ya. Oleh karena itu pelajaran yang sangat berharga sekali yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita bersama saudara-saudaraku. Yang beliau memberikan ilustrasi gambaran, ya, ada 3 kelompok orang yang zahirnya dia melakukan pekerjaan yang sangat dahsyat, amalannya sangat luar biasa. Namun karena niatnya yang ditujunya, ya, atau tujuan melaksanakan sesuatu itu bukan mengharapkan ridho Allah, maka akhirnya tidak mendapatkan kebaikan surga. Hadis ini sangat muktabar, ya, sangat terkenal sekali. Ya, ada 3 kelompok itu. Satu adalah seorang apa yang kita sebut sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan. Yang kedua adalah seorang ilmuwan, seorang yang berilmu. Ketiga adalah seorang hartawan, seorang yang kaya raya. Yang tata zahirnya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Maka ketika dihadapkan pada pengadilan Allah, yang pertama didatangkan orang yang pejuang tadi. Hai fulan, ini penjelasan ini adalah penjelasan suatu ilustrasi bagaimana Allah memberikan pengadilan. Ini untuk pelajaran bagi kita bersama. Hakikat yang sesungguhnya kayak apa, wallahu a'lam. Tapi ini betul-betul harus menjadi apa namanya fokus perhatian dari kita bersama. Hai fulan, engkau aku beri kekuatan, keberanian, ya, ketangguhan fisik yang sangat kuat. Untuk apa? Ya Allah, sesungguhnya anugerah yang kau berikan kepada aku itu aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga aku sampai mati, terbunuh syahid di jalan Allah. Maka apa kata Allah? Allah yang maha tahu apa yang ada di hati seseorang tersebut. Ya, maka Allah menjawab, kamu bohong. Benar, itu zahir yang kamu kerjakan seperti itu sampai mati gitu ya. Namun apa yang kamu niatkan adalah kamu biar disebut, biar dikatakan orang sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, ya gitu. Dan itu pun telah engkau peroleh di dunia. Masya Allah, saudaraku. Maka akhirnya ditempatkan di neraka. Ya, karena niatnya bukan karena Allah, bukan mengharapkan itu Allah, hanya karena keagungan dirinya, biar dikatakan tadi sebagai seorang yang pemberani. Kemudian kelompok yang kedua di hadapan pada Allah, wahai fulan, engkau aku beri ilmu pengetahuan yang begitu dalam, ya, aku amanahkan kepada engkau adalah ilmu-ilmu yang memberi kemanfaatan. Kamu gunakan untuk apa? Maka yang kedua ini menyatakan kepada Allah, ya Allah, ilmu yang engkau selalu aku ajarkan, aku tularkan, aku sebarkan, aku didik umat ini agar mengerti tentang ilmu tersebut. Ya. Maka apa jawaban Allah? Kamu bohong. Betul, itu yang kamu kerjakan. Dohirnya seperti itu. Tapi apa yang kamu niatkan, yang terbesit dalam hatimu adalah biar kamu dikatakan sebagai seorang ustaz, seorang ulama, seorang ilmuwan. Ya. Artinya hanya mencari kemuliaan-kemuliaan duniawi. Dan itu pun telah kamu peroleh. Maka akhirnya yang kedua ini pun ditempatkan di neraka. Ya. Sedangkan kelompok orang yang ketiga adalah orang yang berharta. Hai fulan, gue telah aku titipi, aku amanai harta yang sangat banyak. Maka kamu gunakan untuk apa? Jawabnya, ya Allah, harta yang kau anugerahkan kepada aku selalu aku gunakan untuk fisabilillah. Tidak ada suatu lorong di jalan-jalan negeri ini, kota ini, melainkan yang membutuhkan fisabilillah selalu aku hadir, aku bantu, aku berikan dana
aku berikan bantuan untuk penyelesaian masalah tersebut. Apa kata Allah? Kamu bohong. Benar itu yang kamu lakukan. Tapi yang kamu niatkan adalah kamu biar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Ini sungguh suatu pelajaran yang sangat besar bagi kita bersama, saudara-saudaraku. Maka tashihun niat, meluruskan niat dalam setiap amal, itu sungguh merupakan suatu hal yang paling fondasi, paling mendasar, ya, yang mendahului setiap amal perbuatan kita bersama. Ya, saya pernah mendapat pelajaran dari seorang ustadz juga di MTA ini. Beliau memberikan ilustrasi yang sangat baik, yang mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita. Ya, bahwa semua amalan-amalan itu yang kita kerjakan, misalkan salat, zakat, birrul walidain, apalagi menyantuni anak yatim, orang miskin, itu adalah amalan-amalan yang diberi tanda nilai itu 0, semuanya 0. Ya, nah 0 ini tidak ada artinya kalau tidak dipasang angka yang tidak 0 di depannya, taruhlah hanya angka 1. Nah, angka 1 inilah ikhlas. Ikhlas harus dipasang sebelum kita melakukan seluruh amal perbuatannya. Maka kalau di depannya ada angka 1, ikhlas ya sudah, hanya mengharapkan itu Allah. Ada tambahan amal berikutnya apa? Misalnya sholat berjamaah, tambah 0 lagi. Maka 1, 0, jadi 10. Itu ya, suatu ilustrasi saja betapa pentingnya ikhlas itu menentukan amal-amal yang lain. Ya. Tambah lagi perbuatan yang lain, zakatnya tambah 0 lagi. Nah, 1 ada 2, 0, 100. Tambah kebaikan yang lagi 1000, tambah kebaikan lagi ya 10.000. Akhirnya panjang sekali, berarti amalan menjadi amalan-amalan yang bermakna, ada nilainya. Manakala sekali lagi dipasang suatu niat yang ikhlas sebelum melakukan amal perbuatan itu. Ya, ini sebuah ilustrasi saja ya untuk memberikan gambaran betapa pentingnya menempatkan ikhlas pada setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Ya. Oleh karena itu, mari bersama-sama. Banyak sekali aktivitas yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Maka jangan sampai lepas bahwa semua itu kita laksanakan, kita kerjakan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ini hal yang sangat penting. Ya. Sedangkan orang-orang yang harapannya hanya karena mencari ridho Allah, maka mereka tidak akan terganggu dengan ucapan, respon apa yang dilakukan oleh manusia. Maka ini juga pelajaran ya, yang sangat berharga yang kita sama-sama mendapatkan di Majelis Tafsir Al-Quran itu. Al-Ustadz Abdullah Taufir Saputra mengajarkan, memberikan pelajaran pada kita bahwa orang yang ikhlas itu dalam beramal tidak maju karena dipuji dan tidak mengkeret atau mundur karena dicela. Karena harapannya bukan pujian dan celaan, itu bukan yang dicari, itu sama sekali tidak mempengaruhi bagi amal perbuatannya. Karena yang dicari semata-mata hanya karena Allah. Bahkan beliau sampai memberikan catatan kepada kita, catat itu beliau, ya, bahwa orang yang ikhlas itu daya kerjanya, daya juangnya, kesungguhannya itu adalah 10 kali daripada orang yang bekerja hanya sekedar amplop, begitu ya. Ini sebagai ilustrasi ya, bekerja yang hanya mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia. Itu orang-orang yang ikhlas. Betapa keikhlasan ini telah dibuktikan oleh generasi-generasi Rasulullah dan para sahabat. Beliau memperjuangkan, berjuang untuk agama, berjuang untuk hidayahnya. Itu sudah sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang ikhlas dari generasi sahabat-sahabat Rasulullah itu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Sangat luar biasa. Sehingga ditempatkan ke tempat yang sangat tinggi, yaitu mendapatkan surganya Allah. Ini buah dari keikhlasan, ya. Dan itu adalah praktek teladan terbaik, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, ya. Maka dalam satu ayat ya di surat Taubah ayat 100 ya saudara-saudaraku, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassabiqunal awwaluna
minal muhajirina wal ansori walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fauzul azim. Ini orang-orang yang sudah diterima amalannya ya karena keikhlasannya. Dinyatakan oleh Allah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal menerima Islam itu dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ittiba sesudah mereka dengan baik. Maka beliau mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka pun juga puas dengan balasan yang Allah berikan, karena Allah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi mereka, orang-orang yang diridhoi oleh Allah tadi. Dan itulah hakikat kesuksesan yang besar, ya, kemenangan yang agung, ya, yaitu manakala sudah mendapatkan apa itu ridho Allah, keridhaan Allah, ya. Nah, kita perlu belajar gimana keikhlasan orang-orang muhajirin, bagaimana keikhlasan orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin begitu rela meninggalkan kenikmatan, ya, meninggalkan dunianya, meninggalkan keluarganya, bahkan apakah jabatannya barangkali, ya, di Makkah, ya, dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, dalam rangka mempertahankan akidahnya, keimanannya, ya, itu tidak iman, tidak awal gitu bahasa Jawanya, meninggalkan itu semuanya, ya, demi yang penting adalah akidahnya selamat. Sedangkan orang-orang Ansor, apa yang dilakukan? Dia mengutamakan, menerima dengan tangan terbuka orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mengutamakan mereka dan tidak berkehendak satupun terhadap apa yang sedang diberikan, dibantukan. Itu tidak ada harapan kecuali hanya betul-betul mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan dia mengutamakan orang-orang muhajirin tadi, ya, dalam ayat itu disebut malukan nabihim khosasa, walaupun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Ini Masya Allah, ya. Nah, kita masuk apa? Muhajirin bukan, Ansor bukan. Oh, Allah Maha adil. Ayat tadi dilanjutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti keikhlasan mereka, orang-orang muhajirin dan ansar, amal perbuatan mereka, orang-orang muhajirin dan ansar, bi ihsan, dengan baik, ya, sampai kapanpun, sampai hari kiamat bahkan. Manakala perjuangannya juga hanya ikhlas mengharapkan ridha Allah dengan kesungguhan dalam melaksanakan dinullah ini, ya, maka sama kans atau peluangnya untuk mendapatkan keridhaan Allah tadi. Itulah sebuah harapan yang ada pada generasi-generasi kita dan seterusnya. Harapan mudah-mudahan manakala kita betul-betul bisa mengikuti tadi ittiba bi ihsan terhadap generasi-generasi yang betul-betul oleh Allah sudah mendapatkan ketetapan akan keselamatannya, ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kata-kata tadi saya katakan ikhlas ini kita jangan fobia, ikhlas lagi. Kita bicara ikhlas itu membicarakan sesuatu yang sangat fundamental sekali, sebagai fondasi dari seluruh amal perbuatan kita. Dan ada sebuah kisah, ya, ini bisa saya sampaikan agak depan. Orang yang amalnya ikhlas itulah bisa dijadikan sebagai wasilah, ya, sebagai perantara untuk kita memohon pertolongan Allah. Amal yang ikhlas dan amalnya sendiri, bukan amalnya dari orang lain, gitu, ya. Kita lihat kisah 3 orang pemuda itu yang terjebak dalam gua itu, ya. Akhirnya tertutup pintunya dengan batu yang sangat besar. Maka dalam situasi yang semacam itu sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindunginya kecuali hanya memohon pertolongan dari Allah. Maka masing-masing mengadukan permasalahannya, ya, amal-amalnya yang pernah dilakukan itu barangkali Allah berkenan mendatangkan pertolongan. Maka orang yang pertama itu orang yang betul-betul sangat berbakti pada orang tuanya. Pekerjaannya adalah menggembala kambing sambil memerah susunya. Suatu saat, ya, susu yang diperah itu adalah selalu diutamakan kepada ibundanya. Suatu saat datang ibundanya sudah tidur, maka ditunggu sampai
ibundanya bangun. Nah, di saat menunggu itu ada istrinya yang meminta, anaknya yang meminta. Akhirnya diberitahu nanti setelah ibu. Maka begitu ibunya bangun baru diberikan pada istri dan anak-anaknya. Ini betapa cara mengutamakan hormatnya kepada orang tua. Maka di akhir pengaduannya menyampaikan pada Allah, ya Allah, kalau perbuatan ini ada termasuk perbuatan yang Engkau ridho, yang ikhlas karena Engkau, saya mohon pertolongan untuk dibukakan pintu itu. Maka kisah mengatakan pintu terbuka, tapi belum bisa keluar. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya menyukai anak paman saya, ya, karena suatu keperluan beliau meminjamkan sejumlah uang, tapi untuk suatu hal yang dia harus menuruti apa yang aku mau. Ya, suatu saat supaya pada janjinya, ya, diajak untuk berzina. Maka dikatakan kepada dia oleh wanita tadi, takutlah kepada Allah. Karena jalan halal dengan pernikahan itu terbuka. Kenapa harus menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah? Maka begitu takutnya atas ancaman Allah bagi orang-orang yang berzina itu, maka diurungkanlah niat itu dan tidak diambil kembali tadi bantuan-bantuannya itu. Ya, maka ya Allah, kalau perbuatan saya yang saya menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang, yang Engkau haramkan, yang tidak Engkau ridhoi, ini adalah sebuah perbuatan yang Engkau ridhoi, Engkau ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu itu. Maka pintu sudah terbuka, tapi belum bisa keluar. Maka berdoalah orang yang ketiga, ya Allah, saya adalah seorang seorang yang mempekerjakan banyak pekerja. Ada salah satu pekerja saya yang sebelum mengambil gajinya, beliau sudah meninggalkan, pergi, nggak tahu kemana. Padahal belum mengambil gajinya, belum mengambil upahnya. Maka upah itu, ya, aku belikan ternak gitulah, sampai beranak pinak menjadi sangat banyak sekali. Nah, suatu saat karyawan saya itu hadir kembali untuk menagih, untuk mengambil upahnya. Maka aku beritahu bahwa upahnya itu adalah sudah menjadi hewan ternak yang sangat banyak itu. Ya, semula dia tidak percaya. Setelah dijelaskan, maka dia ambil semuanya. Ya. Bahkan terima kasih pun tidak, pamit pun tidak. Tapi sekali lagi saya tidak merasa sakit hati, tidak merasa gimana-gimana begitu, karena itu memang hak mereka. Kalau perbuatan saya ini adalah perbuatan yang Engkau ridho, ya ikhlas karena Engkau, ya Allah, maka mohon kepada Engkau untuk dibukakan pintunya. Konon cerita dari kisah teladan ini akhirnya bisa membebaskan ketiga-tiganya, ya, karena berwasilah dengan amal ikhlas yang diperbuatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemari kita bisa memiliki amalan-amalan apa yang menjadi andalan kita. Monggo, mau yang rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Yaumul Bid, rajin sholat beribadah, ya, jamaah di masjid, rajin, ya, mengkaji, mengamalkan, rajin menyampaikan ilmu dan sebagainya. Monggo itu kita jaga bahwa semuanya itu hanya diniatkan karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ya, sebab amalan-amalan yang diniatkan bukan karena Allah, ya, itu apalagi mencari pujian, itu adalah amalan-amalan yang kita kenal sebagai amalan-amalan yang riya karena manusia. Maka amalan-amalan yang riya ini Allah tidak berkenan untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang riya. Bahkan riya itu digolongkan dalam sebuah hadis sebagai asyirkul asghar, ya, syirik yang kecil. Maka sekali lagi, saudaraku, kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun berada, maka kata-kata ikhlas ini ketika kita mendengar harus menjadi sesuatu yang kita pedulikan, kita pentingkan, ya, kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada hal-hal yang mengganggu keikhlasan itu, mari segera kita luruskan kembali, kita niatkan kembali bahwa setiap amal perbuatan kita itu, ya, hanya kita mengharapkan kebaikan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu berikhlas, ya, sehingga ikhlas ini menjadi pembuka dari setiap amal semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Berkata nih, Mas Wahid. Ya, ya.
yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa terkait dengan ikhlas sebagai pondasi amal ya. Sudah dijelaskan secara detail dan rinci, dan tentunya semoga bisa menjadi contoh teladan untuk kita semua. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan waktu. Silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini kami masih bersama dengan Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami persilahkan. Silahkan untuk bisa menghubungi kami di 02716793000 atau melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini, dan kesempatan pertama kita berikan untuk penanya di line telepon. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Baik Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih. Ini Pak Ustaz, ini masalah, bukan masalah tema. Setiap saya mendirikan sholat, selalu dikelabui oleh mata saya yang selalu memandangi tempat sujud saya yang bergambar, sehingga hati saya sampai lupa tidak mengikuti makna yang terkandung dalam bacaan sholatnya. Yang saya tanyakan, apakah ini merupakan copetan setan atau pencurian dalam sholat? Mohon solusinya supaya jangan terjadi masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Pak Adi, memang yang harus kita camkan bersama, sholat itu adalah sebuah sarana bermuwajahah, ya, menghadapkan wajahku. Maka salah satu bacaan doa iftitah itu kan wajahtu wajhiyya, hadapkan wajahku lillazi fathara samawati wal ard, pada zat yang menciptakan langit dan bumi hanifah, ya dengan penuh kelembutan itu, ya hanif, ya. Oleh karena itu segala sesuatunya mestinya monggo apa yang bisa mengganggu kekhusyukan dalam sholat, mengganggu ketenangan dalam sholat, itu bisa diantisipasi apa saja gitu, ya. Karena memang dalam sholat ya kadang-kadang kita datang ya pikiran-pikiran, datang hal-hal yang justru malah hadir ketika kita dalam sholat. Gimana menghadapi yang seperti itu? Ya, untuk menghadapi seperti itu ya segera sadar bahwa kita sedang sholat, maka dikembalikan, diarahkan apa yang pikiran-pikiran mengganggu, entah tadi sujud panjang, ada gambar dan sebagainya, gitu, ya, bahwa kita itu sedang sholat. Misalnya kita terganggu gambar, ya, sajadah kita, ya kita pilih sajadah yang tidak bergambar. Itu salah satu upaya-upaya yang bisa kita lakukan, gitu, ya. Kita terganggu apa? Mungkin sesuatu yang nanti akan mengganggu. Misalnya ada anak kecil, ya, ibu-ibu yang sedang mengasuh anak kecil, ya coba dibikin tempat yang aman untuk anak itu. Sampai-sampai Rasulullah itu, ya, ketika sholat, ada cucu-cucu beliau yang ngelendot gitu, yang minta gendong, yaitu ketika beliau berdiri digendong, ya. Lalu ketika beliau sujud dan sebagainya diletakkan dengan penuh kasih sayang. Ya, ini cara-cara, dan itu pun tidak mengalihkan
konsentrasi bahwa beliau sedang sholat. Maka mari kita berusaha semaksimalnya. Ya memang kadang-kadang itu akan datang pikiran-pikiran, waduh, tadi saya bayaran sana susuknya kurang ya. Mari itu ingat di jalan sholat. Maka kita stop dulu untuk memikirkan itu, kita kembalikan bahwa kita saat ini sedang sholat menghadap Allah. Kita selesaikan dulu urusan dengan Allah dengan sholat kita itu, ya mudah-mudahan nanti diterima amal perbuatan kita. Oleh karena itu sekali lagi segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan, kewuduan dalam kita melakukan ibadah itu mari semaksimalnya kita kondisikan sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita. Apa saja tadi, kalau terganggu dengan gambar-gambar ketika sujud dengan sajadah atau apa dan sebagainya, ya mari kalau itu memang menjadikan hal yang mengganggu kita, ya kita tidak menggunakan hal-hal yang bergambar di situ misalnya gitu. Ya itu upaya-upaya zahiriyah yang kita bisa kerjakan. Tapi itu kita persiapkan sebelum sholat tentunya gitu ya. Ya itu ya mudah-mudahan ini memang harus selalu gini Pak Adi, selalu berusaha meningkatkan, tidak bisa langsung lalu menjadi sempurna gitu ya. Itu melalui upaya-upaya kesungguhan-kesungguhan istiqomah dalam kita menjalani itu semuanya ya. Maka monggo ya kita bisa saya dan kita bersama ya untuk bisa melatih diri kita sehingga betul-betul mengamalkan ibadah itu hanya betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab ya. Makatan Pak Adi? Ya, baik Ustaz. Beralih ke pertanyaan di WhatsApp ya. Yang pertama kita bacakan dari Ibu Titik di Batang. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana menerapkan yang benar tentang innamal a'malu binniyah dalam hal-hal yang seperti apa dan bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, pada awalnya kita melakukan sesuatu, awalnya tidak ikhlas, tapi lama-lama perbuatan itu lupa dan tidak ingat, sehingga terasa ikhlas. Ini bagaimana Ustaz? Apakah termasuk ikhlas juga? Iya, begitu ya. Jadi innamal amalu binniyah itu tuh ala kulli hal, ya atas semua hal. Ya, khususnya dalam ibadah ini adalah semua yang kita niatkan pada Allah. Termasuk kita mengaji. Jangan kita meniatkan ngaji itu biar nanti dapat pekerjaan, biar nanti kalau niatnya hanya itu ya mungkin kalau dapat ya hanya itu saja. Mengaji itu adalah perintah Allah, maka niatnya adalah kita mencari ilmu karena ini diperintahkan oleh Allah. Ya, misalnya kita sholat, ya jangan hanya karena pekewuh dengan kalau anak-anak karena takut pada ayahnya, gitu ya. Itu adalah lama-lama yang tidak ikhlas. Mungkin tahap awal, tahap pendidikan bolehlah kita mulai ya dengan sedikit dipaksa, tapi perlu ditindaklanjuti ya untuk sesuatu itu ya tidak ada keterpaksaan atas apapun gitu ya. Misalnya apa saja menolong anak yatim itu ya bukan karena sesuatu yang karena suruhan orang, karena memang Allah yang memerintahkan. Jadi innamal a'malu binniyat ini adalah ala kulli hal ya. Dan niat yang ikhlas itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentang hal yang kedua semula tidak ikhlas, lalu lama-lama lupa. Ya, apakah itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sekali lagi sesuatu hal yang tidak ada keterpaksaan. Ya. Jangan sampai kita mengatakan ya karena misalnya orang minjam pada kita tagih lama-lama tidak diberikan, ya akhirnya terpaksa tak ikhlas ke. Ya tidak ada kok ikhlas kok terpaksa diikhlaskan, itu enggak ada. Ikhlas itu bukan karena keterpaksaan. Ya, kalau memang diikhlaskan ya betul ya sudah Bapak atau siapapun ya karena memang kondisi sampean juga kesulitan, maka mudah-mudahan ini menjadi amal saya dan Allah menerima amalan ini gitu ya. Ya sudah, begitu selesai, tidak usah diingat-ingat lagi kalau misalnya seperti itu ya. Sekali lagi ikhlas itu adalah menisbatkan suatu amalan itu hanya mengharapkan kebaikan, keridhaan itu hanya dari Allah, bukan karena manusia gitu ya. Oleh karena itu ini adalah ala kulli hal, apa saja seorang wanita yang di rumahnya khidmat kepada suaminya itu perintah Allah ya, bukan karena takut pada suaminya gitu ya, bukan karena nanti tidak diberi belanja. Kalau seperti itu halnya ya hanya dapatnya apa yang diniatkan tadi gitu ya. Maka semuanya harus dibungkus atau di format gitu ya, istilah bahasanya, semuanya adalah karena memang karena Allah. Seorang suami
bekerja karena ini memang kewajiban yang dibebankan pada suami, bahwa rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin dan bertanggung jawab, ya, menjaga diri dan keluarganya dari api neraka itu adalah tanggung jawab suami, ya. Maka cara bekerjanya pun harus ikhlas karena Allah. Maka kalau ikhlas juga tata cara bekerjanya juga tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah. Tidak boleh niatnya ikhlas mencari nafkah tapi perbuatannya berbohong, mencuri. Wah, itu tidak sah ikhlasnya gitu ya. Tidak ada suatu keikhlasan kok akhirnya melanggar perintah Allah, itu tidak ada kamusnya seperti itu. Ikhlas harus juga tetap karena niatnya karena Allah, ya harus dilaksanakan, dijalankan, ya harus sesuai dengan syariat gitu ya, tidak boleh melanggar gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Titi. Jadi inamal amal niat itu adalah ala kulli hal, tetap hal apa saja dalam ibadah ataupun hal-hal yang dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Makaten. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Bapak Suhardi di Wonogiri. Ustaz, apakah membayar hutang puasa dibarengi puasa sunnah itu ganjarannya mendapat 2, dan apakah ada tuntunannya, Ustaz? Ya, kalau kita kembalikan kepada dalil yang kita samakan tadi bahwa inamal amalu binniyat, ya sebuah ibadah itu ya dinisbatkan pada niat apa begitu ya. Jadi kalau kita niatnya sedang nyaur puasa, ya itu nyaur puasa. Kalau ini memang niatnya untuk puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis gitu ya. Jangan niatnya nyaur puasa karena di hari Kamis dan ini tanggal 15 bulan Komariah gitu ya, katakanlah, wah dapat 3. Ya. Menurut kalau dikembalikan kepada niat tadi tidak seperti itu pelaksanaannya gitu ya. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kepentingan apa begitu ya. Ya, jadi seyogianya tidak seperti itulah. Itu dihindari. Ya, melaksanakan ibadah ini diniatkan untuk puasa tadi ya, nyaur utang untuk Senin Kemis, untuk Daud sekali kan dapat Yaumul Bid ya, dapat 4 gitu ya. Seperti itu ya. Itu tidak ya sependek apa yang kami pelajari, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, tadi kembali kepada sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau memang untuk puasa sunnah hari Kamis, ya hari Kamis saja. Kalau ini sunnah untuk Daud, ya Daud saja. Atau ada untuk Yaumul Bid, ya Yaumul Bid saja. Kalau memang diniatkan untuk nyaur utang, ya niatkan untuk nyaur utang. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Supriyono. Ustaz, kalau dijajah dan berperang posisi kita sangat lemah, dan kalau kita melawan pasti kalah dan mati. Dan kalau kita mundur, ya selamat dan kita melawan mati. Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau kita memaksakan melawan akhirnya mati, apakah ini termasuk syahid atau bunuh diri, Ustaz? Nah, itu realnya akan masih jauh sekali ya. Bahkan begini Pak Supriyono ya, ini dalam konteks yang bukan penjajah. Ketika kita mempertahankan hak kita, katakanlah kita dibegal, mempertahankan hak kita, itu kita kalah. Ya, posisinya 1 orang. Kita mempertahankan sampai mati, hal yang demikian itu dibenarkan dalam agama gitu ya. Jadi jangan mundur kalau kita dalam kebenaran begitu ya. Nah, tentunya kalau dalam perjuangan seperti itu kan perlu strategi, perlu kebersamaan, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kalau nanti umat Islam itu umat yang terpimpin, ya bagaimana arahan dan pimpinan ketika itu gitu loh ya. Dan itu saya kira pertanyaan Pak Supri ini ada pertanyaan seandainya gitu ya, seandainya, berandai-andai. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada penjajahan lagi gitu ya, untuk mempertahankan diri. Tapi sekali lagi gambaran tadi bahwa orang yang mempertahankan hartanya ketika itu dirampas orang bahkan sampai mati, itu adalah suatu kebaikan ya yang diberikan oleh Allah ya, karena mempertahankan haknya tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Supriyono yang dapat kami sampaikan. Ya, baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih kembali kami ucapkan atas nasihat di kesempatan hari ini. Lancar dan sukses Ustaz aktivitasnya di Lamongan. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.